Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marta Kusuma, NIM 1903211000116. Di sini saya akan bahas tentang analisis tata niaga beras di Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Nah, pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan kita akan bahas tentang latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah penghasil beras tertinggi di Madura. Pada tahun 2018, jumlah produksi beras di Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 142.388 ton dengan luas lahan 247.867 hektar. Sehingga untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produktivitas beras di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Pejagan, tentunya harus memperhatikan sistem pemasarannya agar tetap mempertahankan kestabilan harga serta produktivitas beras. Untuk pembahasan kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Yang kedua, bagaimana struktur pasar di Desa Pejagan. Yang ketiga yaitu bagaimana perilaku pasar di Desa Pejagan. Yang keempat yaitu bagaimana kinerja pasar di Desa Pejagan. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang pembahasan. Nah, pembahasan di sini kita akan membahas tentang tata niaga, produk agribisnis dan non-agribisnis, commodity approach, functional approach, struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. Nah, yang pertama yaitu tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis. Tata niaga produk agribisnis merupakan serangkaian kegiatan saluran pemasaran produk pertanian dari setiap lembaga, yaitu dari petani hingga konsumen. Perbedaan tata niaga produk agribisnis dan non-agribisnis terletak pada proses pemasarannya, di mana pada tata niaga produk agribisnis proses pemasarannya berlangsung sulit dan terbilang mahal, karena pemasaran produk agribisnis bersifat konsentrasi distributif. Sedangkan tata niaga produk non-agribisnis proses pemasarannya berlangsung cepat karena proses pemasaran produk non-agribisnis bersifat distributif. Kemudian yaitu commodity approach. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, beras yang diproduksi yaitu bermacam varietas. Saluran pemasarannya yaitu terjadi pada petani hingga konsumen. Peran masing-masing lembaga telah melakukan perannya masing-masing, di mana petani sebagai produsen, begitu pula dengan tengkulak, pengepul, pengecer, dan konsumen. Nah, tingkat harga di setiap lembaga berbeda-beda, yaitu petani sebesar 6.500 sampai 6.800 per kilogram, kemudian tengkulak sebesar 6.800 sampai 7.200 per kilogram, kemudian pengepul sebesar 7.000 sampai 7.500 per kilogram, dan pada pengecer sebesar 9.000 sampai 10.000 per kilogram. Nah, selanjutnya yaitu functional approach. Setiap lembaga telah menerapkan pendekatan fungsi-fungsi yang ada, di mana yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Karena menurut setiap lembaga, fungsi-fungsi tersebut sangat berperan penting dalam proses pemasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur pasar, di mana analisis struktur pasar yang terjadi di Desa Pejagan dengan menggunakan analisis market share, yaitu kapasitas pembelian pada pengecer pertama yaitu 50 kg per hari dengan konsentrasi rasio sebesar 0,434 dan market share 43,4% serta market kumulatif 43,4%. Kemudian kapasitas pembelian pada pengecer kedua yaitu 25 kg per hari dengan konsentrasi rasio sebesar 0,217 dan market share sebesar 21,7% serta market share kumulatif sebesar 65,1%. Nah, selanjutnya kapasitas pembelian pada pengecer ketiga yaitu sebesar 20 kg per hari dengan konsentrasi rasio sebesar 0,173 dan market share sebesar 17,5%.
serta market kumulatif 82,4%. Dan yang terakhir yaitu kapasitas pembelian pada pengecer keempat, yaitu sebesar 20 kg per hari dengan konsentrasi rasio 0,173 dan market share sebesar 17,3% serta market share kumulatif sebesar 99,7%. Sehingga dapat disimpulkan struktur pasar di Desa Pejagan yaitu struktur pasar dominan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar. Nah, pada desa Pejagan terdapat dua pola saluran pemasaran. Pola saluran pertama yaitu petani ke pengepul, ke pengecer, dan yang terakhir konsumen. Pola saluran pemasaran yang kedua yaitu petani ke tengkulak, ke pengepul, ke pengecer, lalu yang terakhir konsumen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, setiap lembaga telah menerapkan fungsi-fungsi pemasaran yang ada dan juga mengeluarkan biaya-biaya yang relatif sama antar lembaga. Lembaga telah menyepakati biaya-biaya dalam fungsi-fungsi pemasaran seperti biaya transportasi yang menggunakan pickup sebesar 200 perak per kilogram, kemudian biaya pengolahan sebesar 100 perak sampai 200 perak per kilogram, dan yang berbeda hanya pada biaya pengemasan, di mana biaya pengemasan di tingkat pengepul sebesar Rp700 sampai Rp2.000 bergantung dengan kualitas kemasan yang digunakan, dan pada tingkat petani dan pengecer sebesar Rp500 hingga Rp1.000. Kebijakan dalam penentuan harga yaitu mengikuti alur harga, karena apabila panen raya maka harga akan turun drastis, sehingga dalam penentuan harga sesuai dengan kondisi ataupun kualitas. Dan setiap lembaga merasa puas dengan penentuan harga yang telah ditentukan. Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu secara tunai, di mana pembayaran secara tunai merupakan salah satu indikator dalam tingkat efisien pemasaran. Maka dapat disimpulkan perilaku pasar di Desa Pejagan merupakan perilaku pasar yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kinerja pasar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan margin tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran di Desa Pejagan Bangkalan yaitu pada saluran pertama nilai margin pemasaran sebesar 2.500 dan pada pola saluran kedua nilai margin sebesar 3.100. Kemudian dalam perhitungan fair market share dengan rumus PR per PF kali 100%, pada pola saluran pertama, nilai fair market share sebesar 72,2% dan pada pola saluran kedua sebesar 67,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran 1 lebih efisien karena semakin besar nilai margin pemasaran akan menyebabkan saluran pemasaran pada komoditas beras menjadi tidak efisien. Sebaliknya, semakin besar nilai fair market share pada saluran pemasaran komoditas beras, maka saluran pemasaran tersebut menjadi efisien. Kemudian bab 3 penutup. Nah, pada bab 3 kita akan bahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu tata niaga produk agribisnis dan produk non-agribisnis memiliki perbedaan pada proses pemasarannya, di mana pada produk agribisnis proses pemasarannya berlangsung sulit dan mahal karena bersifat konsentrasi distributif. Sedangkan pada produk non-agribisnis, proses pemasarannya berlangsung lebih cepat karena bersifat distributif. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, setiap lembaga pemasaran yang ada di Desa Pejagan, Bangkalan, telah menerapkan fungsi-fungsi pemasaran yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Struktur pasar Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan menunjukkan struktur pasar dominan berdasarkan perhitungan market share. Kemudian perilaku pasar menunjukkan perilaku pasar yang baik karena setiap lembaga pemasaran menerapkan fungsi-fungsi pemasaran. Dan kebijakan penentuan harga yang ditentukan oleh setiap lembaga tanpa adanya konflik. Kemudian kinerja pasar Desa Pejagan
efisien pada pola saluran pertama dengan total margin sebesar 2.500 dan nilai farmer share sebesar 72,2%. Kemudian saran, berdasarkan hasil yang diperoleh, diharapkan untuk kedepannya setiap lembaga terus mempertahankan kestabilan harga yang ada agar kegiatan pemasaran tetap efisien sehingga petani hingga konsumen tetap merasa puas akan tata niaga pemasaran Desa Pejagan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.